wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, yakni channel Pejuang Al-Andalusi, channel Mubahasah, Munadharah, Muthala'ah, Bait-Bait Alfiyah Ibnu Malik. Alhamdulillah, kita sampai di sekarang ini, sampai di pertengahan bulan yang sangat suci, yakni bulan Ramadan. Tentu di pertengahan bulan ini mari kita lebih ditingkatkan lagi, lebih semangat lagi, dan lebih dijaga keistiqomahan kita. Dan di video ini saya akan menjelaskan bait alfiyah pada bab ma'rifat dan nakirah. Cuman tidak semua nadhom pada bab ma'rifat dan nakirah, cuman saya ambil 12 nadhom saja, dikarenakan banyaknya nadhom dan juga banyaknya pembahasan. Dan saya mohon untuk para penonton dan juga teman-teman untuk disimak video ini dengan teliti, dengan lengkap, dan juga tangkap dengan luas. Kalau memang nanti dari video ini ada yang belum difahami, atau dari penjelasan ini ada yang belum difahami, atau memang ada kejanggalan, atau memang ada kesalahan dari pembahasan saya, silakan ditanyakan di kolom komentar video ini. Tetap semangat, tetap istiqomah, walaupun badan terasa lemas di pertengahan bulan yang sangat suci ini. Silakan disimak video penjelasan bab nakirah ma'rifat sebanyak 12 bait. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembahasan nazam bait alfiyah bab nakirah dan ma'rifat sebanyak 12 bait. Seperti biasa, mari kita memulai dulu terlebih dahulu mengirim Fatihah terhadap musannif kitab alfiyah, yakni Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi, dengan harapan semoga ilmu yang kita bahas kali ini dan ilmu yang kita beroleh bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah fid dunya wal akhirah. Summa nafadatu ila hatina ila Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. An-nakiratu wal ma'rifah. Nakiratun qabilu al-mu'assira awaqi'un mawqi'a ma qad dzukira wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadi wa hinda wabni wal gulami waladi. Nakiratun qabilu al-mu'assira. Adapun yang dinamakan dengan isim nakirah, yaitu adalah isim yang bisa menerima al, yang mana dengan lafal atau isim tadi yang bisa menerima al itu bisa menyebabkan menjadi makrifat. Contoh pada lafal rajulun, pada lafal rajulun di sini. Rajulun adalah lafal ataupun isim yang mana rajul ini bisa menerima al. Yang mana ketika lafal rajulun di sini menerima al menjadi lafal ar-rajulu, maka menjadi makrifat. Jadi rajulun di sini ketika tidak menerima al, maka itu dikatakan isim nakirah. Cuma ketika menerima al, maka itu dikatakan isim makrifat. Seperti itu. Dan yang jelas bukan termasuk dari golongan dari isim makrifat. Ataupun lafal tersebut itu tidak bisa menerima al, cuman awaqi'un mawqi'a ma qad dzukira. Maksudnya adalah ada lafal yang mana lafal tersebut itu menempati pada lafal yang bisa menerima al. Contohnya adalah di. Lafal di sini yang mana di atau dzu yang diantara deretan dari asmaus sittah ataupun asmaul khamsah yang telah dijelaskan pada video kemarin, bahwasanya di sini yang bermakna sahib di sini dikatakan nakirah. Al-dhi di sini tidak bisa dimasuki al, tidak bisa menjadi alladhi. Akan tetapi al-dhi di sini menempati di maknanya sahib. Yang mana lafal sahibun di sini itu bisa menerima al,
sehingga lafal as-sahibun ketika dimasuki al menjadi as-sahibuh, maka dikatakan ma'rifat. Jadi yang dinamakan dengan isim nakirah yaitu adalah qabilu al-mu'assirah, yang mana isim yang bisa menerima al, yang sehingga nanti kemasukan al menjadi ma'rifat, atau menempati di tempatnya lafal atau di tempatnya isim yang bisa menerima al. Jadi pada sejatinya lafal tersebut itu tidak bisa menerima al. Ya contohnya ini dzi di sini tidak bisa menerima al, cuman menempati di maknanya sohib, yang mana lafal sohib di sini bisa menerima al, seperti itu. Maka dzi di sini juga bisa dikatakan isim nakirah. Famalidi ghaibati au huduri ka anta wahwasami bidhamiri. Adapun isim yang mempunyai makna gaib atau gaibah atau bermakna hudur, maksud dari hudur di sana adalah mukhatab dan juga mutakallim. Contohnya yang hudur yaitu ka anta, yang gaib adalah wahwa, maka sammi bidhamir, namailah dengan isim dhamir. Atau bisa disingkat, yang dimaksud dengan isim dhamir adalah fama lidi ghaibatin aw huduri ka anta wahwa, yaitu isim yang mana isim tersebut itu mempunyai makna gaib atau mempunyai faedah gaib ataupun makna hadir. Maksudnya dari hadir itu adalah mukhatab dan juga mutakallim, maka isim tersebut itu dikatakan isim dhamir. Waduttisal minhuma la yubtada wa la yali ilaktiyaran abada. Maksudnya adalah setiap dhamir muttasil itu dalam tingkah ikhtiar tidak bisa dijadikan ibtida. Yang ini tidak bisa dijadikan ibtida, maksudnya adalah permulaan kalam, dan tidak bisa jatuh setelah illah, tapi dengan catatan dalam tingkah ikhtiar. Cuman boleh jatuh pada waktu ibtida ataupun jatuh setelah illah dalam keadaan ittiror, dalam keadaan darurat saja. Seperti contoh untuk pelarasan untuk mencocokkan kalam-kalam syair. Contohnya pada syair illahu nasirun. Ini syair dari ulama yang pernah mengarang syair yang berupa a'udzu birabbil arsy min fi'atin yu'abbu 'alal famali a'udzu illa nasirun. Illahu nasirun. Di sini hu ini sini adalah dhamir muttasil, cuman bisa jatuh setelah illah, karena dalam tingkah ittiror, dalam tingkah darurat, yaitu pada tingkah kalam syair untuk mencocoki kalam-kalam syair. Seperti itu. Lanjut pada nazam yang kelima, yakni kaliya iwal kafi minibni akromat waliya iwal hamisali hima malak. Contoh dari dhamir muttasil yaitu adalah iya dan juga kaf dalam contoh ibni akromat. Pada malu syaitnya ibni, iya-nya di sana, atau akromat, akab di sana. Dan juga wal ya'i wal ha'ih, dan juga iya dan ha pada min salihi mamalak. Min salihi mamalak, iya dan ha di sana termasuk dhamir muttasil. Jadi tadi kan dhamir muttasil tidak boleh jatuh setelah illa dan tidak boleh terletak pada permulaan kalam dalam tingkah ikhtiar, dan boleh jatuh pada permukaan kalam, maksudnya dibuat permulaan kalam dan jatuh setelah illa dalam tingkah darurat. Lanjut pada nazam yang keenam, wa kullu mudmarin lahu bina yajib wa lafdhu ma jurraka lafdhi manusib. Setiap isim dhamir itu harus dimabnikan, dan lafal-lafal dari isim dhamir yang dari mahal jar itu sama dengan lafal-lafal isim dhamir pada mahal nasab. Jadi setiap isim dhamir itu hukumnya wajib, hukumnya mabni. Karena apa? Karena seperti kejelasan pada bab kalam dulu, bab kalam, bahwasanya bab mu'rab, maksudnya bahwasanya setiap dhamir isim dhamir itu dikatakan syibih dengan huruf, sehingga dikatakan
mabni, seperti itu. Sehingga dikatakan mabni karena sibi dengan huruf pada terletak dari terbuat atau tertulis 2 huruf atau 1 huruf. Meskipun ada tertulis 3 huruf seperti contoh anta. Anta di sana kan tertulis 3 huruf. Itu memang secara lafal tidak serupa dengan huruf, cuma karena mayoritas dari isim dhamir itu terbuat dari 2 huruf atau 1 huruf, maka itu dikatakan serupa dengan huruf, seperti itu, dengan kalimat huruf, sehingga wajib hukumnya bagi isim dhamir untuk dihukumi mabni. Kemudian untuk lafal-lafal isim dhamir yang jar itu sama dengan yang lafal-lafal nasab. Lafalnya saja, cuman kalau harkatnya berbeda. Kalau yang nasab itu kan sebagai contoh hu atau iyaha, iyahuma, iyahum, sama bihi juga haknya. Dan juga ketika dhamir hadir pun juga seperti itu, menggunakan kaf, dan juga pada mahal jar juga menggunakan kaf. Beda halnya kalau seumpamanya dalam mahal rofa. Dalam mahal rofa itu kan tidak menggunakan kaf, cuman menggunakan ta, kan seperti itu. Sehingga sekali lagi untuk dhamir yang isim dhamir yang mahal jar itu sama lafalnya sebetulnya dhamir yang mahal nasab. Li raf'i wan nasbi wa jarri nasalah ta'rif bina fa innana nilna minah. Untuk dhamirna itu bisa digunakan pada mahal rafa, nasab dan juga jar. Contohnya adalah bina, innana, nilna minah. Jadi untuk yang dhamirna itu bisa digunakan pada mahal rafa, yang contohnya pada lilna ini, yang ini. Kemudian bisa di mahal nasab, contohnya innana, yang ini, innana. Kemudian bisa pada mahal jar, pada contoh bina, Jadi untuk khusus dhamirna itu bisa digunakan pada mahal rafa, nasab dan jar. Contohnya adalah nilna untuk yang mahal rafa, kalau yang nasab adalah innana, untuk yang mahal jar adalah lafal bina. Wal alifu wal wawan nunu lima wa bawa gairihi kaqoma wa lama. Untuk dhamir alif, waw dan juga non itu bisa digunakan untuk dhamir gaib dan juga dhamir hadir. Bisa digunakan pada dhamir gaib dan juga dhamir hadir. Ya, contohnya untuk yang gaib fa'ala itu, atau iya fa'ala itu kan ada dhamir alifnya yang berupa alif tasniyah. Begitupun juga ketika dhamir hadir fa'alata, nah itu kan alifnya. Maka dhamir alif, waw dan non itu bisa digunakan pada ketika dhamir bermakna gaib ataupun bermakna hadir, seperti itu. Wa min dhamiri raf'i ma yastatiru qaf'an wa fitnat tabid irtaskuru. Untuk dhamir rafa yang istatir, yang tersimpan, yaitu seperti contoh pada if'al itu menyimpan dhamir anta, ataupun uwafik menyimpan dhamir a yaitu ana, dan juga nautabid menyimpan dhamir nahnu, dan juga tashkuru menyimpan dhamir ta. Perlu diketahui di sini mustatir itu dibagi 2. Ada dhamir mustatir wajib, ada dhamir mustatir jawaz. Maksudnya yang mustatir jawaz itu bukan boleh-boleh ditampakkan. Pada hakikatnya dhamir mustatir itu yang namanya mustatir harus disimpan. Cuman yang dimaksud dengan mustatir wajib itu adalah dhamir yang mana ketika diletakkan pada fi'ilnya tersebut itu pasti merupakan terhadap isim dhamir. Contohnya ahabbu. Ahabbu di sini pasti fa'ilnya atau yang dirofakkan oleh ahabbu, fa'ilnya maksudnya itu adalah pasti dhamir dalam hal ini yang berupa ana. Untuk yang jawaz contohnya habbu, habba. Contohnya pada lafal habba. Pada lafal habba di sini bisa saja habba itu merofakkan terhadap isim dhamir dan bisa saja merofakkan terhadap isim dhahir. Makanya di sana itu habba di sana itu tidak
dikatakan meskipun menyimpan domirnya mustatir yang berupa mustatir jawaz, karena boleh-boleh saja merofakkan isim domir ataupun isim dohir. Kalau yang ahabbu itu pasti yang dirofakkan adalah isim domir yang berupa mustatir, seperti itu. Lanjut pada nadom yang selanjutnya, wa durtifa'in wa fisalin anahu wa antawal furu'un la tashtabihu. Untuk domir yang mahal rafa yang munfasil, yaitu contohnya adalah lafal ana, huwa, antah. Dan untuk yang cabangannya, maksudnya yang bermakna tasniyah maupun jamak, itu tidak sama tidak jauh beda atau serupa dengan yang berupa ana, huwa, dan antah. Ya, kalau huwa berarti kalau tasniyahnya huma, kalau jamaknya hum. Kalau anta ya berarti tasniyahnya antuma, kalau yang jamaknya antum atau antunah, seperti itu. Kalau ana ya berarti sama juga menggunakan nun juga yang berupa nahnu. Jadi untuk domir mahal rafa yang munfasil itu yang berupa ana, huwa, dan antah. Untuk cabangannya maksudnya yang bermakna tasniyah ataupun jamak itu tidak jauh berbeda dengan ana, huwa, dan juga antah. Wa duntisabin fi fisalin ju'ila iyaya wa tafri'u laisha muskila. Untuk domir yang bermahal nasab yang mufasil, maksudnya domir mufasil yang bermahal nasab itu ya seperti contoh iyaya. Untuk cabangannya maksudnya untuk yang bermakna tasniyah dan jamak itu tidak jauh dari iyaya, yaitu ya sama iyaya, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana, seperti itu. Jadi yang untuk domir mufasil yang mahal nasab itu menggunakan iyaya dan seterusnya, dan ini sudah maklum dijelaskan pada kitab-kitab nahwu dasar. Wa fi ikhtiyari la yaji'un mufasil idza ta'atta ay yaji'un mufasil. Dan ketika pada tingkah ikhtiar, pada tingkah memilih, dalam ini redaksinya untuk mengarang kitab, itu tidak diperkenankan menggunakan mufasil ketika masih bisa menggunakan mufasil. Tidak diperkenankan menggunakan muttasil, maksudnya ketika masih bisa menggunakan mufasil. Nah, alasannya kenapa kok musannif membuat rumus seperti itu? Kenapa kok ketika selagi masih bisa menggunakan muttasil kok tidak boleh menggunakan mufasil? Ya dikarenakan li'annal gharda 'anid dhamir al-ikhtisar. Karena karena maksud dari dhamir sendiri yaitu adalah al-ikhtisar. Ini kelamaan dibuka sebetulnya. Maksud dari dhamir sendiri yaitu adalah al-ikhtisar, meringkas. Sedangkan dhamir munfasil maksudnya yang dhamir muttasil, sedangkan dhamir muttasil itu lebih terringkas daripada dhamir munfasil. Seperti itu. Jadi sekali lagi ketika mengarang kitab atau mengarang suatu bahasa pembicaraan, selagi bisa menggunakan muttasil maka jangan menggunakan mufasil, seperti itu. Jangan menggunakan mufasil. Selagi bisa menggunakan muttasil tidak boleh menggunakan mufasil, seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk pembahasan sekarang ini yaitu adalah yang dinamakan isim nakirah yaitu isim yang bisa menerima al ataupun lafal yang lafal tersebut tidak bisa menerima al, cuman menempati pada lafal yang bisa menerima al. Kemudian untuk selain itu dikatakan makrifat. Untuk makrifat seperti hanya diterangkan dalam kitab dasar itu ada 6. Contohnya kahum, wadhi, hum. Contohnya adalah kahum, yang mana hum itu sendiri itu bermakna isim domir, maksudnya adalah isim domir. Dan juga dhi ini adalah contoh dari isim isyarah. Kemudian hindun itu contoh dari alam. Kemudian wabni itu contoh dari mudhaf terhadap makrifat wabni. Kemudian wabni wal gulamu itu contoh yang isim yang menerima al. Kemudian alladhi itu contoh dari isim mausul. Kemudian untuk isim-isim yang mempunyai makna gaib dan juga hadir itu dikatakan isim domir. Dan
isim domir yang muttasil itu tidak bisa dibuat mubtada, maksudnya tidak bisa dibuat awal kalimat dan juga tidak bisa jatuh setelah ilah kecuali dalam waktu darurat saja. Kalau dalam waktu ikhtiyar itu tidak diperbolehkan. Kemudian contohnya adalah ya kaf dalam contoh ibni akromak, dan juga iya dan ha dalam contoh min salihi. Dan setiap isim domir itu hukumnya wajib mabni. Karena apa? Karena isim domir itu serupa dengan huruf, serupanya dalam segi wad'i, asal cetaknya, yaitu terdiri dari satu huruf ataupun dua huruf. Memang ada isim domir itu terbuat dari tiga huruf, cuma karena masyhurnya ataupun kebanyakannya isim domir itu tercetak dari satu huruf atau dua huruf, maka yang tiga huruf itu yang mengikuti hukum terhadap yang satu huruf dan dua huruf tadi. Kemudian untuk yang domir itu bisa digunakan pada mahal rafa dan nasab, dan selainnya itu masih fleksibel. Maksudnya bukan fleksibel, masih tertentu atau khusus. Kemudian wal alifu wal wawu nun lima gaba wa ghairihi ka qoma wa lama. Untuk domir alif dan wawu dan nun itu bisa digunakan pada domir yang bermakna gaib ataupun bermakna mukhatab, seperti itu. Kemudian untuk domir muttasil yang tersimpan, domir rofa, domir mustatir yang marlofa, contohnya if'il, if'al, dan juga afiqu, dan juga naktabitu, dan juga tashkuru. Dan domir mustatir di sini ada mustatir yang wajib dan jawaz. Maksudnya untuk yang mustatir yang wajib adalah lafal ataupun fi'il yang mana nantinya itu pasti rofaknya atau fa'ilnya itu berupa isim domir. Kalau mustatir yang jawaz, fi'il yang mana rofaknya itu bisa dengan isim domir, yang bisa dengan isim dohir, seperti itu. Kemudian untuk yang domir muttasil, domir yang munfasil, yang maharlofa, itu contohnya adalah ana, huwa, dan antah. Dan begitu pun juga cabangannya, maksudnya yang bermakna tasniyah dan jamak, tidak jauh berbeda dari ana, huwa, dan juga antah. Untuk yang domir munfasil yang mahal nasab itu menggunakan lafal iyaya, dan cabangannya maksudnya adalah yang bermakna tasniyah dan jamak, itu tidak jauh beda dari lafal iyaya, seperti itu. Kemudian ketika mengarang kitab ataupun mengarang suatu pembicaraan, selagi masih bisa menggunakan domir muttasil, maka harus menggunakan domir muttasil, tidak boleh menggunakan domir munfasil. Karena apa? Dikarenakan maksud dari adanya domir oleh para orang Arab dulu membuat kaidah-kaidah isim domir ini yaitu untuk ikhtisor, meringkas. Sedangkan adanya domir muttasil itu lebih teringkas daripada domir munfasil. Ya, insyaallah pemahamannya seperti itu. Dan untuk para penonton dan juga teman-teman yang masih belum paham tentang penjelasan ini atau penjelasan sebelumnya, silakan saya tunggu komen Anda di kolom komentar video ini. Dan kalau memang ada penjelasan saya yang salah, saya sangat gembira sekali, sangat senang sekali jika para penonton dan teman-teman santri mau mengkoreksi, mau menyampaikan tentang kesalahan saya untuk membetulkan atau lebih konkretnya penjelasan dari nazam Alfiyah Ibnu Malik ini. Semoga bermanfaat, semoga barokah di bulan Ramadan ini. Tetap semangat, tetap jaga istiqomah. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.